Bek Timnas Indonesia, Kelvin Verdonk bermain 90 menit penuh untuk membawa timnya. NEC Nijmegen mengalahkan PEC Zwolle 1-0 dalam laga Pekan 3 Eredivisie 2024-2025, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024 malam WIB. Bermain sebagai tuan rumah di Govertz Stadion, NEC sedikit lebih mendominasi permainan, tidak ada gol yang tercipta hingga turun minum. Memasuki babak kedua, NEC mendapat keuntungan setelah bek kiri PEC, Thierry Lutonda diganjar kartu kuning kedua alias kartu merah di menit ke-64. NEC pun unggul jumlah pemain. Situasi ini dimanfaatkan NEC untuk mencetak gol lewat aksi Roberto Gonzalez di menit ke-87. Gol ini pun menjadi gol satu-satunya yang tercipta di laga ini. Ini kemenangan pertama NEC di Liga Belanda musim ini setelah selalu menelan kekalahan di dua laga awal. Posisi NEC di tabel klasemen pun melonjak ke peringkat 11. Penampilan Kelvin Verdonk di laga ini bisa dibilang cukup apik. Pemain 27 tahun itu tercatat 22 kali mengirim umpan ke sepertiga akhir lapangan dan mencatatkan akurasi umpan hingga 81%. Dari sisi defensif, Verdonk tercatat sekali melakukan tackle sukses, 3 intercept, 3 kali recovery, dan 2 kali memenangi duel. Verdonk hampir bisa dipastikan bakal mendapat panggilan ke Timnas Indonesia untuk 2 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September tahun 2024 mendatang. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, resmi memanggil 7 pemain Liga 1 2024-2025 untuk pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di 2 laga awal Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka ialah Dimas Drajat Persib Bandung, Ramadan Sananta Persis Solo, Ricky Kambuaya Dewa United, Egy Maulana Fikri, Dewa United, Witan Sulaiman, Persija Jakarta, Rizky Ridho, Persija Jakarta, dan Muhammad Ferrari, Persija Jakarta. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji mengungkapkan, ada 26 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia. Dari 26 pemain itu, 12 diantaranya merupakan pemain-pemain yang merumput di Liga 1 2024-2025. Karena itu, masih ada 5 pemain tambahan dari Liga 1 2024-2025 yang dipanggil Shin Tae-yong. Diperkirakan, 5 nama lainnya yang akan dipanggil Shin Tae-yong adalah Hernando Ari Persebaya Surabaya, Adi Satrio, PSIS Semarang, Yakob Sayuri, Malut United, Alveandra Dewangga PSIS Semarang, dan Arhan Fikri, Arema FC. Jumlah pemain keturunan yang akan dinaturalisasi semakin bertambah. Hal itu diungkapkan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Arya Sinulinga menyebut sang pemain tengah menjalani proses naturalisasi. Namun, Arya enggan mengungkapkan sosok pemain tersebut. Menurutnya, calon pemain naturalisasi itu akan datang ke Indonesia dalam waktu dekat, karena harus menjalani serangkaian proses sebelum mendapatkan paspor Indonesia, juga akan menjalani sidang di DPR RI serta menjalani sumpah janji setia di Kemenkumham RI. Masalahnya adalah dalam proses ini, tidak bisa begitu saja sekarang diproses. Mereka harus ke Indonesia dulu melalui prosesnya, administrasi, dan sebagainya, jelas Arya Sinulinga. Beberapa nama sebelumnya sempat santer diisukan untuk segera menjalani proses naturalisasi. Misalnya striker keturunan Indonesia yang saat ini memperkuat FC Utrecht, Ole Romeni. Kevin Dix juga sempat disebut tertarik untuk menjadi WNI.
Bek kanan satu ini masih bermain di Denmark bersama FC Copenhagen. Kemudian ada Emil Audero Mulyadi. Ex-kiper Inter Milan dan Juventus itu beberapa waktu lalu sempat bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.